Halo, perkenalkan nama saya Angelina Tiara Cahaya Pribadi dengan NIM 2023 0305 0003. Di sini saya mau menceritakan secara singkat hasil observasi dan wawancara yang telah saya lakukan dengan teman sekelompok di Sekolah Dasar Swasta Marsudirini Matraman 1 pada hari Senin 15 April 2025. Berikut adalah refleksi singkat dari saya. Proses pendidikan seni musik di sekolah dasar membantu siswa dapat memahami betapa pentingnya seni musik dalam pertumbuhan siswa. Melalui musik juga siswa tidak hanya mempelajari teori dan praktiknya saja, akan tetapi juga meningkatkan kreativitas dan disiplin dan kemampuan untuk bisa bekerja sama. Saya mengerti bahwa pengajaran seni musik di sekolah dasar perlu dirancang dengan cara yang menyenangkan dan interaktif agar siswa dapat berpartisipasi dengan aktif. Peran guru yang inspiratif sangat krusial dalam proses belajar seni musik. Mereka tidak hanya mengajarkan teknik dan teori saja, akan tetapi juga berfungsi sebagai panutan bagi siswa tersebut. Dengan pendekatan yang positif dan yang memotivasi, guru juga bisa menumbuhkan minat dan bakat siswa dalam bidang seni musik. Saya bisa mengamati bahwa sebagai calon pendidik, penting juga untuk menjadi sosok yang mendukung dan memberi semangat kepada siswa untuk dapat mengeksplorasi potensi atau bakat atau minat yang mereka miliki masing-masing. Akan tetapi terdapat kendala yang dihadapi dalam belajar seni musik, seringkali berhubungan dengan kurangnya sumber daya manusia pengajar dan juga seperti alat musik dan fasilitas yang memadai. Selain itu, terdapat juga tantangan dalam menyikapi variasi minat dan kemampuan antar siswa. Saya menyadari juga pentingnya memiliki strategi yang adaptif dan kreatif sebagai calon pendidik untuk mengatasi masalah ini, sehingga semua siswa bisa menikmati manfaat dari belajar seni musik. Pengalaman ini juga telah memberikan pengaruh yang besar terhadap diri saya sebagai calon pendidik. Saya bisa semakin menghargai seni musik sebagai bagian terpenting dari pendidikan dan bisa menemukan cara seni ini dapat berkontribusi pada perkembangan menyeluruh pada siswa. Selain itu, saya juga belajar untuk lebih sabar dan inovatif dalam mengajar. Pengalaman ini dalam observasi dan wawancara mendorong saya juga untuk terus belajar dan berkembang dalam dunia pendidikan seni agar dapat memberikan yang terbaik untuk siswa di masa yang akan datang. Secara keseluruhan, refleksi ini menunjukkan bahwa pembelajaran seni musik tidak hanya memberikan manfaat bagi siswa, akan tetapi juga bagi saya sendiri sebagai calon pendidik dalam membangun karakter dan kompetensi, bakat dan minat yang diperlukan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih inspiratif dan mendukung. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, saya Gabriel Angelica dengan NIM 2023 03 05 0001. Di kesempatan ini, saya ingin membagikan pengalaman pribadi saya berkaitan dengan observasi pendidikan kesenian di SD Marsudirini Matraman 1 yang dilakukan oleh saya dan kelompok saya pada 15 April 2025 yang lalu. Pelaksanaan pendidikan kesenian di SD Marsudirini Matraman mungkin dilaksanakan dengan sedikit berbeda dari beberapa sekolah lainnya. Di sekolah ini, pendidikan kesenian, yaitu seni rupa dan seni musik, dilakukan secara terpisah. Pemisahan ini diterapkan dengan pertimbangan bahwa kedua disiplin ilmu seni ini berada dalam bidang minat yang terpisah. Hal ini juga dilakukan agar peserta didik dapat menentukan arah minatnya secara jelas. Menurut saya, pemberian materi seni rupa dan seni musik secara terpisah ini merupakan metode yang cukup efektif untuk mengenalkan masing-masing bidang dengan lebih luas dan mendalam pada peserta didik. Tentang peminatan ini, perlu juga ditanamkan dalam diri pendidik bahwa tidak semua peserta didik memiliki bakat atau minat di bidang seni musik. Maka dari itu,
Kita tidak bisa secara sembarangan menetapkan standar kelulusan yang sama rata pada setiap peserta didik. Tapi, kita sebagai seorang pendidik harus memiliki indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Hal ini masih belum dapat ditemukan dalam pendidikan kesenian yang dilaksanakan di SD Marsudirini Matraman 1. Meski demikian, kualitas pembelajaran merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi minat seseorang terhadap suatu bidang. Pendidik memiliki tugas sebagai motivator untuk menumbuhkan minat peserta didik dalam bidang musik. Pendidik selain harus memiliki kemampuan seni yang mendukung pembelajaran, juga harus dapat membawakan pendidikan kesenian dalam atmosfer yang ceria. Peran pendidik ialah membagikan kesan bahwa seni, khususnya seni musik, adalah sarana pengekspresian diri yang menyenangkan serta penuh makna. Pendidikan seni, seperti pendidikan lainnya, tidak juga luput dari tantangan. Meski kebanyakan peserta didik telah menunjukkan minat pada pembelajaran kesenian, masalah tetap dapat timbul dari kecenderungan peserta didik untuk menyalurkan seni tersebut tanpa mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam dunia seni dan hanya bergerak sebagaimana mereka berkehendak. Oleh sebab itu, pendidik harus memiliki penguasaan kelas yang baik agar peserta didik tidak hanya bisa mengekspresikan dirinya melalui musik, tetapi juga dapat menghasilkan karya yang berkualitas. Setelah menyadari dan memahaminya, saya pun sebagai seorang calon pendidik harus menerapkannya dalam kelas yang kelak akan saya bimbing. Kelas musik atau kelas secara keseluruhan haruslah merupakan suatu kelas yang dapat menumbuh kembangkan bakat dan minat peserta didik dalam berbagai bidang. Namun pun demikian, saya juga harus mempertimbangkan berbagai kebutuhan belajar dan minat peserta didik serta memfasilitasi mereka agar dapat memberikan pengalaman belajar yang terbaik dan bermakna. Saya Cornelia Atika Kumala Dewi akan merefleksikan apa yang telah saya observasi pada tanggal 14 April 2025 di Sekolah Dasar Marsudirini, Jakarta. Jadi menurut saya pemahaman tentang proses pembelajaran seni di SD itu sangat penting karena yang kita tahu siswa SD ini memiliki bakat yang berbeda-beda dalam satu kelas. Jadi kayak pemahaman yang mereka terima tentang pembelajaran seni musik ini pun juga berbeda-beda. Ada yang siswa yang langsung dapat memahami apa yang diterangkan oleh guru, ada juga siswa yang harus terus belajar dan terus diulang-ulang untuk dapat bisa mengerti seni musik atau apalagi untuk memainkan alat musik tersebut. Peran guru yang interaktif dalam bidang seni ini juga sangat berpengaruh karena jika kita sebagai guru memiliki metode-metode pembelajaran yang memudahkan siswa untuk mengerti dari tujuan pembelajaran atau pembelajaran kita, maka capaian pembelajaran itu pun juga akan lebih mudah diterima, sehingga murid SD pun yang tadinya tidak memiliki bakat, siapa tahu dengan metode pembelajaran yang kita pilih yang kreatif itu dapat menjadikan mereka suatu motivasi kayak ternyata saya bisa loh untuk bermain alat musik walaupun memang berbeda dengan anak yang sudah memiliki bakat. Terus tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran seni itu ada mungkin karena siswa SD yang masih sulit untuk diatur, seperti jika kita lagi menerangkan lalu mereka sibuk sendiri memainkan alat musiknya padahal belum waktunya untuk dimainkan. Itu menjadi tantangan kami sebagai calon pendidik untuk dapat mengkoordinasi kelas supaya lebih kondusif. Mungkin itu tantangan yang pertama. Kalau untuk tantangan yang kedua, karena saya lihat di sekolah saya ini menengah ke atas ekonominya, jadi
untuk masalah alat musik, hampir semua murid memiliki alat musik yang diminta untuk gurunya. Cuman beda kasus mungkin kalau nanti di sekolah negeri yang ekonominya bermacam-macam, itu mungkin menjadi salah satu tantangan. Lalu yang terakhir, dampak terhadap diri saya sebagai calon guru. Kalau saya lihat sih dari yang kemarin dari observasi itu mungkin saya lebih kaget di ngatur kelasnya sih, kayak anak siswa SD ini masih sangat sulit untuk diatur untuk kondusif dan mendengarkan apa yang dibilang oleh guru gitu. Jadi kayak misalkan kemarin main ukulele, nah kita kan harus di stem, harus di nadanya harus diperbaiki seperti itu. Nah jadinya saat guru ini menyetem punya siswa yang lainnya tuh ribut dan tidak sangat amat kondusif. Itu sih yang menjadi pemikiran saya buat gimana cara kedepannya supaya menjadi guru yang dapat menghandle kelas supaya menjadi lebih kondusif. Terima kasih.